Selamat datang di channel Artikel View. Dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Jangan lewati iklannya ya bosku, agar kami semakin semangat. Terima kasih. Episode 169, Kisah Seorang CEO Muda yang Berpura-Pura Culun. Andika mencibir, dan berkata kebohongan dengan aneh, enak makan nasi lunak. Jangan khawatir tentang memakainya, mengapa saya tidak memiliki keberuntungan seperti itu? Ariel tahu bahwa Andika sarkastik, tetapi pernyataan semacam ini tidak memiliki kekuatan mematikan baginya, dan berkata, jika Anda terlihat seperti saya, katakan mungkin seseorang bersedia untuk menjagamu. Sayang sekali penampilanmu terlahir, kamu tidak akan pernah bisa mengejarku dalam hidup ini. Andika sangat marah hingga dia muntah darah. Ariel mengubah caranya untuk mengatakan bahwa dia jelek. Ariel, kamu adalah orang yang tidak tahu malu, itu benar-benar membuka mataku. Sebagai seorang pria, aku tidak memiliki prospek sama sekali, jadi aku sangat bangga, kata Andika dingin. Kamu tidak bisa makan anggur dan mengatakan anggur itu asam. Lagi pula, aku bisa mengerti, orang-orang sepertimu. Tidak ada yang bisa dilakukan selain iri, Ariel tersenyum. Wajah Andika pucat pasi, dia sama sekali tidak punya keuntungan berdebat dengan orang berkulit tebal seperti itu. Bibi Lina, menantumu yang tidak berguna benar-benar memberimu wajah. Andika berbalik dan berkata kepada Lina. Dalam harapan Andika, Lina pasti akan mengikuti dengan sedikit mencibir pada Ariel, tetapi hal-hal tidak berkembang seperti yang dia harapkan. Lina mengambil semua perhiasan emas dan perak di tubuhnya dan terobsesi untuk mendandani dirinya sendiri. Bagaimana dia bisa mengolok-olok Ariel dengan Andika? Dan bahkan jika Lina tidak melakukan apa-apa sekarang, dia tidak memiliki keberanian untuk mengatakan kata-kata ini kepada Ariel. Kalian anak muda berbicara perlahan, itu tidak ada hubungannya denganku, kata Lina tanpa minat. Andika menarik napas dalam-dalam. Wanita ini benar-benar mata uang, dan dia benar-benar membiarkan Ariel tidak tahu malu. Ariel, aku malu padamu sebagai seorang pria, kata Andika. Kenapa kamu malu padaku? Aku tidak pernah mengatakan untuk meminta bantuanmu, kamu tidak harus begitu mesra, kata Ariel sambil tersenyum. Andika sangat membencinya sehingga semua bulu di tubuhnya berdiri. Jika dia tidak bisa mengalahkan Ariel, dia tidak akan bisa melawan. Sofia, ayo pergi. Andika takut dia akan terus tinggal di sini, dan cepat atau lambat dia akan memuntahkan darah dari kemarahan Ariel. Untuk orang yang kurang ajar seperti itu, dia bukan lawan dan hanya bisa mengaku kalah. Sofia memandang Lina sepanjang waktu, hatinya terus marah, apa yang seharusnya menjadi miliknya, dan sekarang semuanya ada di tubuh Lina, belum lagi betapa tidak nyamannya. Mendengar kata-kata Andika, dia dengan enggan menarik kembali matanya yang enggan dan berkata kepada Ariel, saya belum pernah melihat gagak berkulit tebal seperti itu. Saya harap Anda bisa makan nasi lembut seumur hidup, dan jangan sampai ditendang oleh Kauri secara tidak sengaja. Bagaimanapun, pria sepertimu tidak lagi layak untuknya. Tidak ada gunanya bagiku untuk menabur perselisihan. Tidak ada cara lain, jadi ayo pergi, kata Ariel dengan acuh tak acuh. Setelah mereka berdua meninggalkan villa, Andika menjadi merenung. Dengan wajah cemberut, berkata dengan marah, saya melihat betapa sombongnya dia, ketika mengambil kembali proyek Harmoni, lihat apakah dia masih sombong. Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk makan nasi lunak? Bagaimana hubunganmu dengan Imam? Ariel sangat sombong, itu semua tergantung pada posisi Kauri di perusahaan. Jika kamu tidak memadamkan kesombongannya, dia hanya akan menjadi lebih arogan di masa depan. Sofia menghasut bahwa dia telah jatuh ke dasar lembah sekarang, dan berharap Kauri akan datang untuk menemaninya. Yang terbaik adalah menghilangkan identitas pemimpin proyek Kauri di Harmoni secepat mungkin. Meskipun Andika berbicara dengan sangat kasar, sejauh ini belum ada kemajuan dalam kemajuan masalah ini. Meskipun dia telah bertemu Imam beberapa kali, sikap Imam terhadapnya tidak buruk,
tetapi hubungannya tidak cukup baik untuk berani mengangkat masalah ini demi masalah ini. Ada dua risiko. Kali ini Andika tidak berani mencoba lagi ketika dia tidak yakin 100%, karena begitu konsekuensinya menyebabkan situasi yang tidak dapat diubah, keluarga Wijaya akan hancur total. Jangan khawatir, aku punya waktu untuk bermain dengannya perlahan. Kamu hanya brengsek. Apa kamu pernah bermain denganku? Kata Andika dingin. Sofia secara alami percaya pada Andika. Bagaimanapun, dia sekarang adalah ketua keluarga Wijaya dan mengendalikan kekuatan absolut perusahaan, dan Ariel, menantu laki-laki yang sudah menikah, memiliki apa yang diperlukan untuk melawan Andika. Dia akan jatuh ke tanganmu cepat atau lambat, kata Sofia. Di villa, Lina masih tenggelam dalam sisa-sisa hadiah pertunangan, baginya, yang hanya memiliki uang di matanya, dia tidak bisa lagi menahan apapun. Hah? Lina tiba-tiba melihat bahwa jepit rambut emas memiliki banyak bekas pakai, dan wajahnya tiba-tiba memuji, dan berteriak kepada Ariel, "Ariel, datang dan lihatlah." Ariel berjalan dengan bingung. Selanjutnya kepada Lina, dia bertanya, "Ada apa? Lihat jepit rambut ini, apakah ini sengaja?" Lina berkata dengan ekspresi tidak senang. Dilihat dari tanda kerusakan, itu memang beberapa waktu yang lalu, dan seharusnya Sofia yang melakukan ini dengan sengaja. Sepertinya begitu, kata Ariel. Pasti ulah gadis yang gila itu. Aku akan menemukannya untuk menyelesaikan masalah ini, kata Lina dengan marah. Mengapa begitu merepotkan untuk masalah sepele seperti itu? Selama tidak ada kekurangan alat yang dia kembalikan, tidak apa-apa, kata Ariel ringan. Menurut temperamen Lina, dia harus menemukan Sofia untuk menyelesaikan masalah ini. Bagaimana dia bisa menelan napas ketika jepit rambut yang bagus rusak parah? Tapi setelah mendengar kata-kata Ariel, kemarahan Lina langsung mereda. Dengan hati-hati melirik Ariel, dan bertanya, "Aku benar-benar tidak ingin pergi kepadanya." Mendengar nada ini, jelas bahwa dia bertanya pada Ariel. Sekarang Lina, tidak hanya tidak berani memperlakukan Ariel dengan sikap buruk, tetapi juga sangat menghormati pendapat Ariel. Jika tidak, kamu harus bertanya pada Kaori. Ariel tiba-tiba menyadari bahwa Lina memiliki sikap yang baik terhadapnya. Dia masih sedikit tidak nyaman, lagi pula, dia sudah terbiasa dengan perilaku Lina selama 3 tahun, perubahan mendadak ini terasa agak aneh. Yah, tunggu sampai Kaori pulang kerja, kata Lina. Itu benar. Ini hampir festival pertengahan musim gugur, apakah kamu ingin kembali tahun ini? Ariel bertanya. Setiap festival pertengahan musim gugur, Lina akan kembali ke rumah ibunya, tetapi di tahun-tahun sebelumnya, selama ada alasan, dia akan meninggalkan Ariel. Tahun ini, dia pasti akan kembali, dan Lina pasti akan membawa Ariel bersamanya. Kembalilah, jika kamu punya waktu, ayo pergi bersama, kata Lina. Ariel mengangguk, Lina telah melakukan banyak hal yang berlebihan sebelumnya. Tapi karena Ariel memiliki kesabaran, dia tidak pernah berpikir untuk membuat masalah, karena dia adalah ibu Kaori. Keluar dengan Lamborghini, di area Villa Gunung Genting, mobil mewah semacam ini tidak ada apa-apanya, tetapi di jalan, itu adalah pemandangan yang benar-benar indah, dan setiap pejalan kaki tidak bisa tidak melihat sekilas. Setelah mengendarai mobil ke gerbang, Ariel memarkir mobil dan masuk. Lilia yang tertekan kebetulan bertemu dengan adegan ini, dan dia sedikit terkejut bahwa Ariel bisa mengendarai mobil yang begitu bagus. Meskipun keluarga Wijaya memiliki uang, itu tidak cukup untuk membiarkan pria tak berguna ini mengendarai Lamborghini. Sejauh yang diketahui Lilia, bahkan Andika, ketua keluarga Wijaya yang baru diangkat, baru saja mengendarai Mercedes-Benz. Makan nasi lembut bisa mengendarai mobil yang bagus, Tuhan benar-benar buta, kata Lilia dengan galak. Berjalan ke sisi mobil, Lilia, yang tidak yakin, benar-benar melepas sepatu hak tinggi dan membantingnya ke depan mobil, membuat depresi yang sangat jelas. Tidak lega, dia mengambil batu dari tanah dan melemparkannya ke kaca depan. Ketika telepon berdering, Lilia berhenti menghancurkan mobil.
Apa yang kamu lakukan? Cepat kami ke sini sekarang. Lilia berkata dengan sedih, cepat berkendara ke jalan kota untuk menjemput saya segera, atau Anda tidak akan muncul di depan saya di masa depan. Dalam waktu kurang dari 5 menit, BMW seri 5 berhenti di depan Lilia, seorang pemuda turun dari mobil. Siapa yang membuatmu sangat marah? Tanya pemuda itu. Sampah. Sampah, bajingan, kata Lilia dengan marah. Nama pemuda itu adalah Afdal, dan dia adalah pelamar Lilia. Pada dasarnya, dia selalu menelepon dan menjilati seperti anjing. Setelah mendengar kata-kata Lilia, dia tahu bahwa ini adalah kesempatannya, dan dia berkata dengan cepat, apa? Orang-orang sangat picik sehingga bahkan kamu berani memprovokasi mereka. Dengar, aku akan membantumu membalas dendam. Kamu, apakah kamu memiliki kemampuan itu? Lilia berkata dengan jijik. Afdal menepuk dadanya dan berkata dengan bangga, Lilia, jangan meremehkan aku, saya sedang di jalan, dan saya tahu banyak preman, apakah Anda ingin dia yang tidak menguntungkan ini berlutut di depanmu dan meminta maaf? Bersambung.